Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Auliana Sarudin, NIM 24202038622022006, Program Studi Akuntansi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait model keseimbangan makroekonomi Islam, ISLM, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Langsung saja, kita ke materi pertama, yaitu apa itu ISLM? Jadi, model ISLM merupakan pendekatan klasik dalam ekonomi makro yang digunakan untuk memahami bagaimana pasar barang dan pasar uang mencapai keseimbangan. Dalam struktur dasar, ISLM tersusun dari dua komponen utama, yaitu IS dan LM. IS merupakan singkatan dari investment saving. Dalam literatur ekonomi, IS menggambarkan kondisi pasar barang, yaitu bagaimana permintaan dan penawaran barang serta jasa mencapai titik keseimbangan. Pada pasar barang, ini terjadi interaksi antara konsumsi, investasi, belanja pemerintah, serta kegiatan ekspor-impor yang membentuk total permintaan agregat. Selanjutnya, LM merupakan singkatan dari liquidity money. LM mewakili pasar uang, yaitu pasar tempat instrumen keuangan jangka pendek dan likuiditas diperjualbelikan. Pada pasar uang, keseimbangan dicapai ketika permintaan masyarakat akan uang sejalan dengan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Selanjutnya, perbedaan ISLM konvensional dan Islam. Dalam ekonomi konvensional, keseimbangan ISLM sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Sedangkan dalam perspektif ekonomi Islam, suku bunga tidak digunakan karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang. Sebagai gantinya, perekonomian Islam menggunakan imbal hasil real, nisbah bagi hasil, dan indikator investasi syariah sebagai acuan untuk menganalisis hubungan antara pasar barang dan pasar uang. Materi selanjutnya yaitu titik potong antara kurva IS dan LM menggambarkan kondisi di mana pasar barang berada dalam keadaan seimbang, yang kedua, pasar uang juga berada dalam keadaan seimbang. Keseimbangan IS terbentuk oleh interaksi antara aktivitas ekonomi real, konsumsi halal, investasi berbasis bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah, serta dampak distribusi sosial seperti zakat dan wakaf. Selanjutnya, keseimbangan LM terbentuk melalui jumlah uang beredar yang dikelola secara syariah, permintaan uang transaksi, serta efektivitas instrumen seperti sukuk dan pembiayaan bank syariah. Artinya, titik keseimbangan ISLM Islam bukan lagi menggambarkan bunga keseimbangan, tetapi tingkat pendapatan dan likuiditas syariah yang selaras dengan prinsip syariah dan aktivitas sektor real. Baik, selanjutnya dampak kebijakan fiskal terhadap keseimbangan ISLM Islam. Jadi, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah melalui pengeluaran negara dan perpajakan. Dalam perekonomian Islam, kebijakan fiskal tidak hanya mencakup belanja pemerintah dan pajak, tetapi juga mencakup instrumen kas Islam seperti zakat, infak, dan wakaf. Nah, pengaruh kebijakan fiskal terhadap pasar barang itu sangat besar. Karena yang pertama, peningkatan belanja pemerintah akan menggerakkan perekonomian melalui peningkatan permintaan agregat. Yang kedua, distribusi zakat kepada masyarakat berpendapatan rendah meningkatkan kemampuan konsumsi mereka. Dan yang ketiga, subsidi halal atau insentif usaha syariah juga memperbaiki iklim investasi sehingga menambah aktivitas produksi. Dengan demikian, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam berfungsi sebagai pendorong utama pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan. Baik, yang terakhir yaitu dampak kebijakan moneter terhadap keseimbangan ISLM Islam. Jadi, keseimbangan kebijakan moneter adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar. Kebijakan moneter akan mendorong peningkatan permintaan agregat ketika bank sentral menambah jumlah uang yang beredar melalui pembelian sukuk syariah, bank syariah menambah penyaluran pembiayaan bagi hasil yang meningkatkan investasi sektor real, serta instrumen tabungan dan deposito syariah memudahkan masyarakat menyimpan dana dengan aman, sehingga likuiditas sistem meningkat. Nah, ketika likuiditas meningkat, kurva LM bergeser ke kanan, dan pendapatan nasional meningkat. Baik, itulah tadi penyampaian materi terkait model keseimbangan makroekonomi Islam (ISLM). Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.